pendekatan konseptual. Nah, pendekatan ini ialah guru berperan aktif kepada siswa melibatkan dengan pengalaman sehari-hari. Contoh yang kasusnya yang pertama ini ialah seperti guru mempelajari tentang presentase kepada siswanya dengan melibatkan diskon yang ada di supermarket. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme yang kedua ini ialah tentang guru melakukan pendekatan dengan mengungkapkan ide-ide baru kepada siswanya. Contoh kasusnya ialah guru memberikan diskusi kepada siswa di kelas, lalu siswa akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas masing-masing. Nah, yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang dimana guru akan memberikan suatu kasus kepada siswa, lalu siswa akan memecahkan suatu kasus tersebut secara logika. Contoh kasusnya ialah guru akan memberikan suatu kasus dari pengalaman kehidupan sehari-hari, lalu siswa akan melakukan diskusi kepada teman-temannya bagaimana kasus dan solusi yang akan diberikan pada kasus tersebut. Yang keempat, ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini ialah menyimpulkan dan memberikan opini masing-masing kepada siswa yang telah mempelajari pelajaran hari ini. Nah, contoh kasusnya ialah guru bertanya kepada siswa apakah sudah mengerti terkait materi yang telah diberikan pembelajaran pada hari tersebut. Yang kelima, ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini ialah strategi yang diberikan oleh guru untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Contohnya, guru memberikan kreativitas kepada siswa saat dalam pembelajaran. Yang keenam, ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini ialah guru akan lebih memperingatkan ataupun mementingkan proses daripada hasil akhir dari siswa tersebut. Contohnya, guru akan menilai dan lebih mementingkan proses dari pembelajaran ketimbang hasil akhir dari siswa tersebut. Yang ketujuh, ada pendekatan open-ended. Nah, pendekatan ini ialah guru akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan opini masing-masing. Contoh kasusnya, guru akan memberikan kesempatan dengan adil kepada setiap siswa-siswa yang ada dalam kelas untuk mengungkapkan argumentasi ataupun opini dari pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedelapan, ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini ialah pendekatan dengan berpikir secara logis dan analitik secara ilmiah. Contoh kasusnya, guru akan mengajak siswa ke dalam laboratorium kimia dengan untuk mengetahui cairan-cairan kimia apa saja dengan melakukan eksperimental. Yang kesembilan, ada pendekatan realistik. Nah, pendekatan ini ialah memecahkan suatu masalah dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara relevan. Contoh kasusnya, guru akan memberikan suatu kasus kembali kepada siswa yang ada di pengalaman sekitarnya. Lalu, si siswa yang tadi akan melakukan presentasi dengan memecahkan suatu masalah tersebut. Kesepuluh, ada pendekatan teknologi. Nah, pendekatan ini ialah pendekatan dengan menggunakan media ketika dalam pembelajaran. Contohnya, guru memberikan PPT ataupun bahan kreativitas dari media yang ada. Baik, di sini saya akan membahas 10 pendekatan pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan individual. Setiap siswa itu memiliki karakteristik unik seperti cara belajar, perilaku, kecerdasan, dan cara lainnya yang berbeda satu sama lain. Yang pertama itu contohnya, siswa yang belajar secara mandiri itu diberikan buku sesuai program seperti pembelajaran daring dari sekolah. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok itu diperlukan untuk mengembangkan sikap sosial siswa, mengingat di mana mereka adalah makhluk sosial. Contohnya, itu diskusi kelompok yang diberikan tentang isu sosial di mana siswa berkolaborasi untuk menemukan solusi. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Setiap siswa memiliki belajar yang berbeda. Ada kalanya siswa sangat bersemangat dan ada kalanya motivasi mereka rendah. Contohnya, siswa diberikan ice breaking agar supaya mereka termotivasi untuk bersemangat kembali belajar. Yang keempat, pendekatan edukatif. Setiap tindakan dan sikap guru harus memiliki nilai pendidikan dengan tujuan mendidik siswa agar lebih menghargai norma hukum, norma sosial, dan norma agama. Contohnya, itu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan pembelajaran melalui cerita ataupun film. Yang kelima, pendekatan pengalaman. Pengalaman itu sangat diperlukan dalam pendidikan, tetapi tidak semua pengalaman itu bersifat mendidik. Pengalaman yang dianggap mendidik itu
jika tidak membawa siswa ke arah tujuan pendidik yang diinginkan. Contohnya, kegiatan lapangan seperti kunjungan ke museum untuk memperdalam pemahaman materi. Yang keenam, pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah hal penting dalam pendidikan, terutama bagi anak-anak. Pembiasaan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik, sedangkan pembiasaan yang buruk itu akan membentuk kepribadian yang buruk. Contohnya, membangun kebiasaan belajar sambil melalui rutinitas harian yang terstruktur. Yang ketujuh, pendekatan emosional. Emosional itu adalah bagian dari kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan perasaan. Emosi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat bereaksi. Contohnya, menggunakan teknik mindfulness untuk membantu siswa mengelola stres dalam belajar. Yang kedelapan, pendekatan rasional. Pendekatan dengan membedakan perbuatan baik maupun buruk. Contohnya, diskusi kritis untuk menganalisis berita dan dampaknya. Kesembilan, pendekatan fungsional. Pendekatan dengan observasi dengan lingkungan dan individu. Contohnya itu proyek komunitas atau seperti kelompok yang menghubungkan teori dengan praktik nyata seperti kampanye di lingkungan. Yang terakhir atau ke-10, pendekatan keagamaan. Pendekatan dengan melibatkan unsur keagamaan seperti apa yang sudah dijelaskan tadi itu mengajarkan nilai-nilai normal dalam konteks pelajaran sehari-hari seperti mengaji dan lainnya. Nah, ada 5 cara yang bisa digunakan untuk mencapai pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang pertama ada suasana kelas yang nyaman. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga itu ada guru berperan untuk meningkatkan kreativitas. Yang keempat itu metode yang bervariasi. Terus yang kelima itu ada melakukan praktikum setelah pembelajaran teori.